mengakak. Nasdem curiga Partai Demokrat tidak serius mendukung Anies. Koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat bisa dibilang kondisinya saat ini masih labil. Penyebabnya masih ada kecurigaan di antara mereka. Sebagai contoh, pada akhir Januari 2023 lalu, AHY menyatakan dukungan kepada Anies sebagai capres, yang mana pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut turut membuat senang sahabat Anies yang sama-sama mantan Menteri Pecatan Sudirman Said. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya kala itu, AHY sampai menantang PKS dan Nasdem untuk segera membentuk sekretariat bersama perubahan sebagai tempat melakukan koordinasi pemenangan. Hanya saja meskipun AHY sudah mengatakan partainya mengusung Anies itu, tidak serta-merta membuat Nasdem percaya. Karena keputusan tersebut baru pernyataan AHY doang, bukan diambil lewat mekanisme internal partai. Beda dengan Nasdem dan PKS yang mengusung Anies secara resmi lewat mekanisme partai. Artinya seluruh elemen partai mulai dari pengurus ranting hingga DPP sepakat untuk mengusung ex-gubernur DKI tersebut sebagai capres. Nah, karena dukungan Partai Demokrat kepada Anies itu hanya lewat lisan doang, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sangat berpotensi untuk digugat oleh kader yang mendukung capres lain. Hal ini pula yang membuat Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mendesak agar Partai Demokrat segera mendeklarasikan dukungan kepada Anies secara formal dan tertulis. Yang ini juga berguna untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran ke KPU nanti. Cadas, hehehe. Sebenarnya kekhawatiran Nasdem terhadap Partai Demokrat tidak serius mengusung Anies itu cukup beralasan. Jadi begini ceritanya. Maunya Nasdem partai berlambangkan bintang Mercy itu mendukung Anies, tapi cawapresnya bukan AHY. Bisa Hovifah Andika Perkasa dan lain-lain. Kenapa partai yang dikenal dengan slogan Restorasi Indonesia tersebut menolak AHY? Karena peluang Anies untuk kalah lebih besar dibandingkan menang jika ia berpasangan dengan putra sulung SBY tersebut. Lawang kader partainya bermasalah terus. Pada tahun 2022 hingga 2023 ini saja, sudah 5 kader Partai Demokrat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena korupsi. Kemudian ada juga kadernya yang mencabuli karyawan sendiri. Video asusilanya tersebar luas di dunia maya serta ada pengurus Partai Demokrat di daerah yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal ini jelas merusak citra Partai Demokrat, yang muaranya juga merusak citra AHY. Jika AHY berpasangan dengan Anies, maka citra mantan gubernur DKI itu juga akan rusak. Inilah yang dihindari betul oleh Nasdem. Di samping itu, kalau seandainya Anies AHY terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Nasdem juga yang akan repot. Lawang ketum Partai Demokrat itu nggak punya pengalaman sama sekali kok bekerja di pemerintahan. Jadi harus dibimbing terus. Dan AHY selama ini terlalu dimanja oleh bapaknya. Seperti saat ia nyalon gubernur DKI 2017 lalu, SBY semua yang fasilitasi. Dan saat dirinya terpilih jadi ketum Demokrat, semua berkat perjuangan SBY. Doi hanya duduk manis saja. Gak pernah jadi ketua DPD Partai Demokrat dan gak pernah jadi pengurus DPP partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Benar-benar politisi digoreng dadakan 3-5 ribuan. Sementara istrinya Anissa Pohan baperan, mulai dari menggembok akun medsos miliknya hingga memblokir beberapa akun pengguna Twitter yang lain. Tidak berhenti sampai di situ, hedon pula, seperti berpesta pora dengan Bunda Korla. Padahal suaminya paling suka keluar-keluar rakyat hidupnya susah dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Benar-benar gak nyambung antara narasi yang dimainkan oleh Partai Demokrat dan yang dilakukan oleh istri AHY itu. Hal ini pula yang turut menjadi pertimbangan Nasdem untuk tidak mengusung AHY. Terakhir, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas, elektabilitas Partai Demokrat malah turun. Hehehe, berbanding terbalik dengan elektabilitas Nasdem yang naik. Turunnya pun tidak main-main. Dari 14% menjadi 8,7%.
Hampir setengah Partai Demokrat kehilangan elektabilitas. Artinya apa? Sia-sia saja kader partai tersebut memuja-muji Anies selama ini di medsos. Nasib kurang baik yang dialami oleh Partai Demokrat ini juga yang turut dikhawatirkan oleh Nasdem. Partai tersebut gak jadi mengusung Anies. Jadi posisi Nasdem serba salah sekarang. Mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Partai besutan paloh itu dirugikan. Mau melepas Partai Demokrat dibutuhkan untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Pusing kepala Barbie. Kesimpulannya koalisi perubahan saat ini belum fix. Baru sekedar namanya doang yang ada. Dan kalau deadlock terus bisa saja bubar sebelum terbentuk koalisi itu. Ibarat pasangan muda-mudi yang belum jadian tapi sudah putus duluan. Hehehe, begitulah kira-kira.